Cermin itu apa bagi diri Bapak Ibu? Cermin itu adalah tempat untuk memandang akan rupa diri kita sendiri. Tapi berbedakah Bapak Ibu bayang-bayang di dalam cermin dengan orang yang di luar cermin? Berbeda atau tidak? Tidak. Berpisahkah orang yang bercermin dengan bayang-bayang dalam cermin? Tidak pernah berpisah. Berarti bayang-bayang di dalam cermin dengan orang yang bercermin samakah bentuk dan rupanya? Sama bentuk dan rupanya. Yang ketiga, yang Bapak Ibu cari sebenarnya bayang-bayang di dalam cermin atau orang yang bercermin yang Bapak Ibu cari? Bayang-bayang di dalam cermin yang Bapak Ibu cari malam ini atau orang yang bercermin itu yang akan kita cari malam ini? Orang yang bercermin. Orang yang bercermin itu adalah Allah. Kalau Allah adalah yang bercermin, lalu mana yang dikatakan cermin dirinya? Kalau Allah yang bercermin, mana yang disebut cermin dirinya? Alam dan diri kita inilah cermin untuk memandang nyatanya akan wujud rupa Allah itu sendiri. Inilah yang Allah utarakan kepada diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami dah perlihatkan akan wujud nyatanya diri kami pada sekalian alam dan pada dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga kamu benar-benar melihat wujud nyatanya aku pada segala yang wujud ini. Bahwa segala yang wujud ini, inilah tempat memandang akan nyatanya rupa diriku. Karena aku yang bercermin, maka dirikulah yang nampak pada cermin itu. Dirimu adalah cermin untuk memandang nyatanya akan diriku. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan bahwa aku ini telah lenyap menjadi rahasia dirimu? Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsi basira. Kenapa tidak kamu pikirkan dengan kecerdasan rohani akal fikir untuk memahami siapa dirimu yang sebenarnya? Apakah kamu yang hidup, kata Allah? Apakah kamu itu yang melihat? Kamukah yang mendengar? Kamukah yang berkata? Kamukah yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup? Atau akukah yang sebenar-benar yang hidup itu, kata Allah? Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mengorek akan rahasia diri kita ini yang sebenar-benarnya, supaya kita tahu siapa diri kita dan siapa Tuhan itu. Untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, siapa Tuhan dan siapa diri Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Allah katakan dalam surah Al-Insan ayat 1, Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tidak pernah bisa disebut? Tidak bisa diceritakan? Karena ketika itu belum ada waktu dan masa. Ya. Jangankan waktu dan masa Bapak Ibu. Ya. Alam semesta ini, langit dan bumi tidak ada. Jangankan alam semesta, langit dan bumi, aras, luh, kursi, mahpus juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi dan mahpus belum ada, nur saja juga belum ada. Jangankan nur Bapak Ibu, Tuhan yang bernama Allah pun juga belum bernama, belum ada. Lalu yang ada pada saat itu siapa? Yang ada pada saat itu adalah yang maha ada. Kata-kata yang maha ada pun juga belum ada. Yang ada itu hanya dia semata-mata. Kata-kata dia hanya semata-mata juga belum ada. Gak bisa disebut Bapak Ibu. Paning aku. Inilah yang dikatakan masa la ta'yin. Ini yang disebut namanya la sautun wala harpun. Ini yang dikatakan zatul bihal. Ini yang disebut namanya wujud mutlak. Ini yang dikatakan wujud hakiki. Ini yang dikatakan namanya zatul bahdi. Jadi zatul bihal, wujud mutlak, wujud hakiki. Ya. La sautun wala harpun. La ta'id. Itu adalah masa
belum ada namanya nur Bapak Ibu. Hanya dia semata-mata. Kata-kata itu juga belum ada. Karena dia tidak bisa disebut. Dia tidak pernah bisa diceritakan dan dianalisa. Maka inilah yang disebut namanya kosong dalam ketiadaan itu. Kosong dalam ketiadaan, kosong dalam kehampaan. Ini yang Allah katakan. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang enggak pernah bisa disebut. Baru bisa disebut, baru bisa diceritakan kalau sudah ada alam, ada ruang dan ada waktu, ada masa di situ. Bagaimana ada ruang, bagaimana ada waktu, bagaimana ada sesuatu. Padahal itu belum ada. Yang ada itu hanya dia semata-mata. Kata-kata dia juga belum ada. Inilah masa kekosongan itu. Lalu mana yang Tuhan itu? Mana yang dikatakan Rabbul Izzati itu? Yang dikatakan Rabbul Izzati itu yang tidak pernah bisa disebut Bapak Ibu. Tak bisa kita menguraikannya. Tak bisa kita menjelaskannya. Yang membuat akal kita ini buntu. Yang membuat kita ini terheran-heran, tercengang-cengang aku. Yang membuat kita heran dan tercengang-cengang. Membuat akal ini buntu. Tidak bisa kalam ini berbicara. Itulah yang dinamai namanya dengan Allah. Jadi dikatakan Allah itu tak bisa disebut Bapak Ibu. Tak bisa dijelaskan. Tak bisa diutarakan. Karena dia tidak bisa disebut, diutarakan dan dijelaskan. Maka itulah yang disebut namanya dengan Allah. Maka Allah itu bukanlah huruf alif lam lam ha. Allah itu bukan lafaz. Allah itu bukan suara. Allah itu bukan kata. Allah itu tak pernah bisa dijelaskan dan disebut serta dianalisa Bapak Ibu. Karena dia tidak pernah bisa dijelaskan dan disebut. Membuat akal ini buntu. Terheran-heran, tercengang-cengang. Itulah yang disebut namanya dengan Allah itu. Maka dalam bahasa Allah, disinilah ia menjelaskan dirinya wal batinu itu. Di sini dia menjelaskan dirinya batin. Batin itu Bapak Ibu, ya. Nah, kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, batin itu tersembunyi. Batin itu betul-betul kosong. Batin itu betul-betul hampa. Batin itu, ya, betul-betul la sautun. Tidak bisa disebut Bapak Ibu. Yang batin itu nggak bisa disebut, tapi dia ada. Dia tidak bisa dijelaskan, tapi dia ada. Namun belum bisa diceritakan, ya. Belum ada siapa-siapa di situ Bapak Ibu. Hanya dia semata-mata yang ada. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Lalu bagaimana supaya dirinya bisa dikenal? Bagaimana dirinya itu bisa diceritakan? Bagaimana dirinya itu bisa diketahui? Maka disitulah dia berkalam di dalam dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Disinilah Allah itu beraku-aku dengan dirinya. Ya. Walaupun aku beraku-aku dengan diriku, tapi diriku itu bukanlah diriku. Diriku itu bukanlah diriku. Diriku itu tidak bisa disebut, tidak bisa diutarakan. Maka ketika itu, wa ahbabtu an u'rafa. Aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal,
Wa khalaqtul khalqa li'arifani. Maka aku jadikan sesuatu, aku ciptakan sesuatu itu dari diriku, supaya sesuatu yang aku ciptakan dari diriku, supaya dia bisa mengenal akulah yang benar-benar wujud dan nyata pada dirinya, kata Allah. Maka inilah yang dikatakan, ya, Allah itu beraku-aku dalam keakuan dirinya itu. Ya. Disitulah dia menjelaskan dirinya itu perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa dia menjelaskan dirinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Bahwa segala yang wujud, segala yang ada, segala yang nyata ini, semuanya itu asalnya daripada diriku, kata Allah. Kalaulah semua yang wujud ini asalnya daripada diriku, maka disitulah aku mengatakan diriku inilah perbendaharaan segala yang ada ini, dan akulah sebenar-benarnya perbendaharaan yang tersembunyi itu yang sesungguhnya. Disitulah Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu datang dari Allah kembali kepada Allah. Di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang di situ dicari Bapak Ibu. Kalau memang asal kita adalah Allah, pasti pulang dan kembalinya itu kepada Allah. Dialah yang awal, dialah yang akhir itu. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Karena dia cuma yang wujud semata-mata Bapak Ibu. Ini batin namanya. Kosong. Dalam kehampaan, kosong dalam ketiadaan, tidak bisa disebut Bapak Ibu. Tapi dia nyata. Tapi dia ada. Maka yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Dalam penyampaian bahasa Bapak Ibu, penyampaian kaji secara makna hakikat. Segala yang wujud, segala yang ada hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu adalah dia semata-mata. Kalau di dalam bahasa syariat takkan bisa menangkap Bapak Ibu. Tak mungkinlah yang ada ini berasal daripada tiada. Mungkinkah menurut akal dan rasio Bapak Ibu bahwa yang ada ini berasal daripada tiada? Tak mungkin. Secara rasio, secara syariat, secara akal pikir, bahwa yang ada ini berasal dari yang ada. Tak mungkin yang ada ini berasal daripada tiada. Berarti yang ada ini berasal daripada yang ada. Lalu siapa sebenarnya yang ada? Yang ada itu hanya Allah. Namun dalam bahasa hakikatnya disembunyikan Bapak Ibu. Yang ada ini berasal daripada tiada. Dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah Allah Azza wa Jalla semata-mata. Itu yang disebut Rabbul Izzati. Rabbul Izzati. Itu yang kosong nih. Nah, lihat tangan Ustaz Bapak Ibu nih. Kosong. Dari kosong nih muncul. Nah. Muncul angka 1. Dari mana 1 ini muncul? Dari kekosongan. Walaupun syariatnya angka 1 ini ada, namun hakikatnya dia tidak ada. Itu artinya yang 1 ini berasal daripada tiada. Yang tiada inilah wujud yang sebenar ada. Dari wujud yang tiada inilah munculnya 1 itu. Maka jangan dikatakan yang kosong ini tidak ada. Yang kosong ini yang sebenar ada. Tapi tidak bisa disebut. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dijelaskan. Karena belum ada sesuatu ya selain daripada dirinya. Hanya dialah semata-mata yang ada. Jadi kesimpulannya, segala yang ada berasal daripada tiada, dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu, itulah Rabbul Izzati, zat semata-mata. Disitulah dia menamai dirinya dengan Allah. Jadi Allah itu Bapak Ibu bukan berbentuk lafaz dan huruf ini.
Allah itu bukanlah huruf alif, lam, lam, ha. Allah itu bukan tulisan dan kata-kata. Ini yang Allah katakan kepada kita. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, dia mengaku menyembahku, dia mengaku mengenal aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembah dan dikenalnya bukanlah aku, yang disembah dan dikenalnya itu tiada lain adalah huruf Allah, lafaz Allah dan tulisan Allah. Padahal aku bukanlah berbentuk huruf dan tulisan. Siapa yang mengatakan huruf Allah, tulisan Allah, kata-kata Allah itu yang dikatakan Allah Rabbul Izzati, maka kita telah menjadikan huruf dan tulisan Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Ini yang mesti hati-hati kita memahaminya. Makanya Nabi katakan apa? Man abdal asma' dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama, menyembah huruf, menyembah tulisan, tapi dia tidak menyembah diri yang bernama Allah, maka itu adalah suatu kekafiran. Ya. Jadi Allah itu hanyalah nama bagi dirinya. Kalau Allah itu nama bagi dirinya, mana yang dikatakan dirinya? Yang dikatakan dirinya itu la sautun wala harpun. Yang dikatakan dirinya itu tidak bisa disebut, tidak bisa disampaikan, tidak bisa lagi diutarakan. Itulah yang disebut namanya dengan Allah itu. Karena tidak bisa disebut, tak bisa diceritakan, membuat akal ini buntu. Itulah yang disebut namanya dengan Allah. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Allah, kita mesti paham Allah yang kita sebut itu yang mana. Nah, kalau kita tidak mengenal dirinya yang bernama Allah itu, maka Allah larang kita untuk bercerita tentang dirinya, apalagi guru mursyid. Apa kata Allah? Am taqulu 'alallah ma la ta'lamun.